Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami memiliki badai-badai kehidupan, entah besar, entah kecil, entah lama atau cepat selesai. Meskipun kecil, seringkali begitu lama belum dapat terselesaikan dengan baik. Bantu kami ya Bapa, supaya kami dikuatkan untuk menghadapi badai-badai ini dengan iman, dengan kasih, dengan harapan. Dan bantu kami juga supaya di dalam menanggung badai ini, kami tidak curiga, tidak prasangka kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini dan bacaan pertama hari ini sangat mengagumkan dan layak kita renungkan dengan sebaik mungkin. Dikatakan dalam Injil petang. Kata petang itu petik karena ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dengan para rasul dan Yesus adalah menjelang malam. Dan malam adalah simbol dari ketakutan, kecemasan, problem, masalah, malam gelap. Malam sudah gelap, tambah gelap lagi. Dark night. Bukan hanya secara fisik tapi secara iman, secara mendalam. Dan apa yang terjadi bahwa para rasul menghadapi badai yang sangat besar. Sekali lagi badai yang sangat besar. Dan di situ Yesus tidur. Ketika air sudah masuk ke dalam kapal, maka mereka berteriak, Yesus, apakah engkau tidak peduli, kami karam. Dan kita tahu, Yesus menghardik angin itu bangun dan menghardik angin. Dan Yesus tidak hanya menghardik angin, tetapi menghardik para rasul. Hai kalian orang yang tidak beriman. Mengapa kalian takut, cemas, dan getar? Saudara, itulah kita. Anda dan saya. Kita semua. Kita begitu cemas, begitu gentar. Terlebih sekarang ini dengan pandemi virus yang merebak kemana-mana. Dan semakin mencekam karena tidak memberikan tanda-tanda gejala-gejala yang layak kita tahu ternyata sudah dalam waktu singkat dibabat habis. Kematian di depan mata kita. Dan itu kita cemas, kita gelisah. Tuhan, di manakah engkau? Apakah engkau tidur? Apakah engkau tidak peduli pada kami? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, beberapa hal yang mungkin saya ajak Anda untuk merenungkan adalah apa? Kenapa? Ya, kenapa? Mengapa kita takut dan cemas? Kemungkinan pertama bisa saja karena kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak bertanya kepada Tuhan. Kita tidak minta tolong pada Tuhan untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan kita. Bisa saja seperti itu. Tapi bisa saja lebih daripada itu. Ada satu hal yang menurut saya seringkali muncul, sadar atau tidak sadar. Kita curiga pada Tuhan. Apakah engkau tak peduli kami karam? Itu kan bentuk pemikiran bahwa kita itu curiga pada Tuhan. Tuhan sepertinya membiarkan kita menderita. Ini yang akarnya menurut saya yang harus kita perhatikan. Apakah di dalam setiap kehidupanku, terutama dalam penderitaan, dalam kesulitan dan badai, saya masih curiga pada Tuhan, prasangka pada Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan aku. Aku sudah berdoa, aku sudah membantu gereja, aku sudah membantu para romo, aku sudah membantu siapa saja. Kenapa saya diberi penderitaan yang begitu panjang, begitu lama ini tidak selesai-selesai? Saudara, kita berprasangka pada Tuhan. Dan itulah yang terjadi yang dikatakan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Ya, kepada Adam dan Hawa. Ada sesuatu yang disembunyikan dari Allah. Sehingga engkau tidak akan mati. Dan Tuhan menyembunyikan rahasia itu. Ada kecurigaan. Kecurigaan yang ditanamkan ke dalam hati Adam dan Hawa. Dan ke dalam hati kita. Ketika kita sudah berdoa, sudah melakukan apa saja yang terbaik untuk Tuhan, tapi tetap kenapa saya harus menderita?
Apa yang mau Tuhan rencanakan dalam diri kita? Jadi kecurigaan ini, coba perhatikan saudara. Apakah saya masih curiga pada Tuhan? Apakah saya masih gelisah seolah-olah menuduh Tuhan tidak peduli dengan saya, tidak care dengan saya? Coba perhatikan kata-kata para murid. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli dengan kami yang karam? Tuhan, apakah Engkau tidak peduli dengan kami yang dengan COVID ini di seluruh dunia? Ya, saudara, ini yang saya kira bentuk ketidakpercayaan kita. Keraguan, ketakutan, kecemasan, dan apalagi kita curiga bahwa Tuhan sungguh-sungguh dalam tanda petik bahkan jahat kepada kita. Maka seringkali ada orang yang tidak percaya lagi pada Tuhan karena Tuhan membiarkan kejahatan. Ya bukan membiarkan kejahatan. Tuhan ada di sana dan kita tidak peduli dengan dia. Dan kita tidak minta dengan dia dengan tulus, dengan jujur, dengan apa adanya. Dengan tanpa pamrih. Kita justru curiga. Itulah sebabnya saudaraku. Kenapa seringkali doa kita tidak dikabulkan karena kita curiga pada Tuhan. Karena kita curiga bahwa Tuhan mempunyai maksud-maksud yang tidak baik. Dan itu juga yang dialami oleh Ayub. Ketika semua dihabiskan, bayangkan. Hartanya dihabiskan, anaknya dihabiskan. Bahkan tubuhnya pun dibuat nanah. Anjing-anjing menjilati nanah dari Ayub. Mengerikan. Kita begitu mengalami begitu yang luar biasa seperti itu. Bagaimana? Seandainya kita mengalami pengalaman seperti itu. Ya saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Apa yang saya mau sampaikan kepada Anda? Ya. Kita sekarang ini tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Dan itu kecenderungan seperti itu menyalahkan orang lain kita lihat dalam diri Adam dan Hawa. Ya, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Ya, seperti itu. Siapa yang salah? Menurut saya tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Tak perlu kita menyalahkan Tuhan bahkan. Seperti Tuhan tidak peduli. Tidak. Menurut saya adalah yang paling fundamental yang harus kita lakukan. Kita mohon ampun. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan sekali lagi. Ya. Ask for God's mercy. Ask for God's mercy. Seperti Adam dan Hawa tidak minta pengampunan belas kasihan dari Tuhan. Maka apa yang terjadi? Anak-anaknya Kain dan Habil saling iri, saling membunuh. Coba perhatikan. Ya, Tuhan belas kasihan Tuhan. Jadi dalam situasi seperti ini, demikian juga dengan bangsa Israel. Ketika sebentar lagi dia akan masuk tanah terjanji, tapi dibiarkan Tuhan 40 tahun. Jangan sampai itu terjadi. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak perlu mengatakan ini konspirasi macam-macam. Tidak perlu. Tidak butuh itu. Maka mari saudaraku, semoga Anda dan saya hanya mohon God's mercy. Tuhan kasihanilah kami. Ampunilah kami. Berbelas kasihlah kepada kami. Dosa-dosa kami. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak bersalah? Semoga kita dengan penuh kerendahan hati mohon ampun, mohon belas kasihan dari Tuhan. Semoga kita mengakui bahwa Tuhan mengontrol kehidupan ini. Meskipun pandemi ini tidak pernah lepas dari kontrol Tuhan. Tuhan mengontrolnya. Percayalah. Bukan kita yang mengontrol, bukan dokter yang mengontrol, bukan obat yang mengontrol, tapi siapa saja. Belas kasihan Tuhan melimpah dalam diri Anda semua. Berkat Tuhan melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.